Saya Marti terkait dengan rapat pada kesempatan ini, outline yang ingin kami sampaikan pertama adalah terkait dengan kebijakan pengadaan P3K tahun 2022. Kemudian kami juga akan menyampaikan penanganan tenaga non-ASN pada pemerintah, pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah kami akan menyampaikan penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Nah, Bapak sekalian saya hormati, kami selalu menyampaikan slide ini di mana arahan ini selalu kami sampaikan di berbagai kesempatan sejak kami menjabat untuk menjadi pemain pengganti. Pertama adalah birokrasi harus berdampak. Karena banyak kesibukan birokrasi tapi dampaknya kurang. Yang kedua, beliau sering menyampaikan, Bapak Presiden, birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Dan yang ketiga, beliau menyampaikan birokrasi ini harus cepat dan lincah. Oleh karena itu, Pak Ketua, kami sampaikan kepada tamu yang terhormat, ada banyak usulan masalah urusan yang ada di Kemenpan RB. Kami ambil 7 prioritas yang kami kerjakan. Pertama adalah pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian berdampak pada jutaan ASN. Oleh karena itu kami dengan DKN kami membuat target. Desember ini probisnya sudah harus mulai terasa. Kita memangkas dari 16 ke 3 proses bisnis. Dan teman-teman sedang lembur ini untuk memperbagi layanan. Yang kedua adalah penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas. Dan yang ketiga yang malam ini, Bapak Ibu sekalian yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan transformasi profesionalisme ASN berbasis digital, meliputi pengerjaan birokrasi dan jabatan fungsional. Terkait penerapan jabatan fungsional akan kami tuntaskan dalam beberapa hari ke depan. Karena masih banyak pertanyaan terkait dengan jabatan fungsional yang kami selesaikan dengan teman-teman termasuk dari BKN. Begitu juga terkait penataan tenaga non-ASN atau honorer. Yang keempat adalah akselerasi pembentukan mall bank publik MPP digital di seluruh Indonesia secara bertahap. 5 adalah penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang keenam, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan dan tata kelola dana ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua. Ini menjadi prioritas kami. Dan yang ketujuh adalah sistem transformasi sistem pendidikan ASN untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi. Begitu juga terkait Bloomberg menyatakan 4 besar ekonomi dunia 2050 ini terus menjadi slide kami supaya SDM kami dipersiapkan dengan baik dari hari ini. Meskipun kita menghadapi dilema-dilema yang berat. Di satu sisi, kita dihadapkan pada kompetisi dunia yang semakin kompetitif. Perlu birokrasi yang berkelas dunia, yang digitalized, yang punya kemampuan daya saing yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang cepat. Tapi di sisi lain ada dilema-dilema. Masih banyaknya non-ASN honorer yang mesti kita tuntaskan. Di satu sisi ada rekrutmen ASN, non-ASN yang sangat baik, tapi di sisi lain masih kita temukan sebagian masih juga kurang baik. Yang itu kemudian memunculkan berbagai PR bagi kita. Tapi saya hormati terkait kebijakan manajemen ASN, tentu terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah sangat jelas. Ada PNS yang berbasis PP 11 Tahun 2017 dan ada P3K yang berbasis PP 49 Tahun 2018. Di mana di situ bahwa setiap warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau P3K. Artinya ini tetap harus melalui seleksi, tidak bisa secara otomatis. Tentu dan yang lain juga punya kesempatan yang sama. Kemudian ada perubahan tata kelola manajemen ASN. Mana di sini tekanannya adalah ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Ini adalah perubahan tata kelola. Bapak saya hormati, berikutnya adalah terkait dengan penanganan tenaga non-ASN. Kami ingin sampaikan alur penanganan tenaga honorer. Ini sebelum ada Undang-Undang 5 Nomor 14. Kami ingin sampaikan bahwa sebelumnya kita lihat itu dulu ada pengangkatan otomatis, ada 860.220 THK status. Dan yang tidak memenuhi kriteria 2005
itu tinggal 60.482 orang di 2000. Kemudian data ulang di 2012. Data Saya dulu nanti 5 menit baru masuk. terdapat afirmasi dengan penurunan passing rate seleksi di 2017 dan tidak lulus jumlahnya 434. Definasi terus. Kemudian Iya, di HP 2018 ada seleksi dan HP setelah apa, ada Hana? seleksi. Dan sisa Buat X ini yang macam dari mana? ada 444 ribu. Ya. Terdapat larangan pengangkatan PNS terdapat larangan pengangkatan PNS sejak tahun 2018. Nah, di 2019 itu ada seleksi PHK 2. Ya, lulus 35.361, sisanya 410. Seleksi P3K dosen dan tenaga pendidik di PTMD 2.854 dan penduduk pertanian itu sudah 1.590. Nah, Mbak Sel kami hormati, di 2019 ini mestinya sisa 410.000 mestinya Pak Ketua. Kemarin kita data UKAS ternyata bukan 410.000 jadi yang Bapak sebutkan tadi ternyata jumlahnya 2.360.000 23 orang. Nanti akan kami jelaskan. Tapi data ini tidak otomatis orang akan diangkat menjadi ASN. Ini bagian dari pendataan untuk melihat potensi. Nah, bahasa yang saya hormati. Berikutnya adalah terkait dengan kriteria jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS. Tadi sudah kami sampaikan, awalnya sama Bapak sekalian, yang 920.000 itu didata sisanya tinggal 60.000. Tapi begitu didata ternyata bukan 60.000 tapi menjadi 11 kali lipat. Selalu bertambah. Saya kira begitu. Nah, begitu juga jumlah tenaga honorer yang diangkat PNS tahun 2012. Ini penjelasan dari yang pertama. Nah, Bapak sekalian saya hormati. Total yang diangkat tahun 2005 sampai 2014 adalah 1.070.092 orang total. Di 2018 itu sudah ada PP nomor 49 Next. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan ini bukan dari P4. Kami akan membacakan saja bahwa ada pelarangan pengangkatan pegawai non PNS dan atau non P3K oleh PP 49 2018. Sekali lagi ini bukan dari P4 tapi dari PP. Dari PP nomor 49 tahun 2018. Bunyinya adalah satu di dalam PP itu PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ini bunyi PP 49. Bunyi PP 49 yang kedua, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan bunyi PP 49 yang ketiga adalah bagi pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah diberikan masa transisi 5 tahun sejak PP nomor 49 tahun 2018. Artinya sejak tahun 2018 diberi waktu transisi untuk 5 tahun. Nah, status sebagai dalam jabatan tidak boleh dilaksanakan oleh non-ASN terhitung mulai tanggal 28 November 2020 di tahun 2018. Nah, Bapak Ibu kami hormati, langkah-langkah yang telah dilaksanakan apa oleh Kemenpan bersama teman-teman termasuk dengan GKI. Satu, kami menggelar koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2002 dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah, provinsi, kota, kabupaten, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, APEKSI, dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Dua, kebijakan pengadaan P3K tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana
Kemudian kami juga melakukan rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Pegawai Negara di lingkungan instansi pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2022. Kemudian Kemenpan RB terus mendorong kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik serta pembukaan atau perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan P3K. Nah, next, ini kami juga mengeluarkan penataan tenaga non-ASN, pendataan. Kemudian kami juga kirim surat terakhir 30 September non-ASN untuk diverifikasi dan validasi mana data tenaga non-ASN melalui uji publik, sebagian datanya kemudian lebih 100.000. Tapi sebagian nanti kami akan jelaskan juga. Nah, instansi yang belum menyampaikan SPTJM hingga masa uji publik, karena sebelumnya Satker bisa langsung kirim data. Kemudian kami kirim surat agar ada yang disebut dengan SPTJM hingga masa uji publik itu. Nah, ada 120 instansi yang tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing hingga tanggal 31 Oktober 2022. Nah, ada 12 instansi pemerintah pusat dan ada 108 instansi pemerintah daerah. Nah, ini adalah basal pengembangan data tenaga non-ASN. Sebelum uji publik itu 2.421.100 orang. Setelah uji publik menjadi 2,3 juta orang. Dan ini ada yang masih belum menyampaikan SPTJM dan ada yang sudah menyampaikan SPTJM. Nah, alternatif penyelesaian tenaga non-ASN. Next. Nah, Bapak sekalian kami hormati. Jadi terkait dengan banyaknya tenaga non-ASN, ada opsi pertama untuk diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tentu beban negara akan sangat berat. Kita menghadapi tantangan kalau diangkat seluruhnya. Karena kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu. Ada sebagian kualitasnya sangat bagus, tapi ada juga kualifikasinya belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua, opsinya adalah diberhentikan seluruhnya. Namun jika diberhentikan seluruhnya, tentu akan mengganggu pelayanan publik. Karena banyak sekali ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, belum ada yang menggantikan sektor-sektor lain, terutama sektor guru dan lain. Atau yang ketiga, kita angkat sesuai dengan skala prioritas. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi untuk pengangkatan bagi non-ASN yang ada dalam kriteria ini. Seperti pendidikan dan kesehatan yang tahun ini menjadi skala prioritas 1. Nah, baru sekali saya hormati, jelas kita telah melakukan pemetaan terkait dengan masing-masing PPK untuk melakukan pemetaan. Nah, penetapan jabatan prioritas ini, jabatan prioritas yang diberikan afirmasi untuk P3K, kita lihat kalau jabatan prioritas, mereka ke depan skenario-nya kita seleksi lewat P3K atau PNS. Tapi kalau jabatan non-prioritas, itu berarti jabatan non-ASN, nanti kita jadikan sebagai alternatif afirmasi. Karena kualifikasinya mulai profesional atau tenaga kebutuhan bukan jabatan proses atau outsourcing dan sebagainya. Intinya kami menyiapkan skenario ASN ini, seluruh non ASN yang berbakti kepada daerah, kita carikan beberapa alternatif yang mereka tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ini bahkan kami ingin melaporkan kepada Komisi 2 yang terhormat, inilah penetapan formasi ASN yang sekarang sedang berlangsung. Nah, Pak sekalian, pusat itu ada 208.758 jumlah usulan. Jumlah penetapannya 93.190. Di daerah jumlah usulan 515.000. Jumlah penetapannya 424.000. P3K guru 328.000, tapi yang penetapannya 319.000. Karena sebagian daerah tidak mengusulkan karena merasa tidak punya anggaran dan seterusnya. Nanti akan kami jelaskan di belakang. P3K tenaga kesehatan kita siapkan jumlah usulan 94.000, jumlah penetapannya 80.049 orang. Dan PT tenaga medis 92.593,
jumlah penetapannya 25.769, total yang saya hormati, yang jumlah usulan 724.000, tapi yang mampu kita tentukan 518.000. Proses pembukaan telah dilaksanakan untuk guru dan perpanjangan untuk tenaga kesehatan untuk yang terdaftar pada Dapodik, Kemendikbud, dan SIDMK, Kemenkes, serta PHK 2 yang terdaftar di Indah. Nah, Bapak sekalian, inilah penyelesaian bertahap tenaga guru. Next. Ini kebutuhan tenaga guru 254.000, Bapak sekalian. Tapi Pemda hanya usul 320.411. Di Pemda tidak mengusulkan sebagian karena berbagai faktor. Ada juga yang telah ditetapkan, baru Pemda banyak yang usul, tapi tidak ditutup. Karena mereka dihitung sebagian masyarakatnya maupun komplain oleh dewan terhormat. Banyak. Oleh karena itu, Bapak sekalian, penetapan formasi gurunya menjadi 319.000. Ada gap kebutuhan masih 438.000. Ini gapnya sekarang. Karena yang kita siapkan ternyata tidak sampai yang mengusulkan. Baru sekarang rame-rame, tapi telah tutup. Baru terakhir itu kan Juli terakhir. Nah, tapi sekarang masih banyak usulan. Tapi tidak, karena prosesnya sudah jalan. Nah, begitu juga penyelesaian bertahap untuk tenaga kesehatan non-ASN di 2022. Kita lihat ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah total yang disiapkan adalah 255.299. Tapi yang kategori ini 90.168 dan sekarang masih ada gap 117.200. Kebutuhan nakes daerah berdasarkan data Renbud SIDMK itu Kemenkes 255.000. Dengan memperhatikan kesatuan daerah itu hanya 94.000. 168 yang diusulkan sebagai formasi P3K nakes tahun 2022. Dan beberapa pertimbangan instansi daerah menarik formasi yang telah ditetapkan hingga sisma nakes tinggal 80.000. Yang gap kebutuhan nakes 2022 dengan formasi yang ditetapkan sebesar 107.200. Nah, ini Bapak sekalian beberapa terkait dengan soal tenaga non-ASN. Nah, ke depan tentu juga untuk menyiapkan berbagai hal. Highlight saja Bapak sekalian, maka Kemenpan RB juga sekarang telah menyiapkan RB tematik supaya kita fokus ke depan untuk melakukan beberapa target yang inovasi. Fokus kita di RB pengentasan kemiskinan. Tata kelola kita targetkan KLPD ini lebih fokus sehingga dampaknya kelihatan. Karena kalau RB-nya tidak fokus, dampaknya nggak kelihatan. Nah, kalau dampaknya kelihatan, mestinya kemiskinannya turun. Yang kedua, RB peningkatan investasi. Kalau tata kelolanya bagus, investasi akan tumbuh, lapangan pekerjaan akan tersedia. Begitu juga digitalisasi. Inflasi pemerintahan, kalau digitalnya jalan, pasti pelayanannya akan lebih cepat, lebih murah, dan akan lebih transparan. Dan yang terakhir, terkait dengan percepatan prioritas aktual Presiden, yaitu fokusnya di inflasi dan belanja produk dalam negeri. Nah, ini adalah kita potret misalnya anggaran 431 triliun next itu hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6%. Kegiatan di 16 KL, padahal Presiden punya prioritas penanganan kemiskinan. Nah, RB kita tidak memberikan bantuan uang, tapi kita akan cek tata kelola penganggarannya. Jangan sampai anggaran kemiskinan banyak, tapi tidak fokus dan seterusnya. Kami kira ini, Mbak sekali, dan penjelasan berikutnya nanti jika ada hal-hal yang perlu pendalaman, kami akan sampaikan selanjutnya. Kami kira ini, Bapak Ketua dan pimpinan Komisi 2 DPR yang kami hormati dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Kamu Budaya. Salam kebajikan.